Oke, rupanya pesawatnya masih perlu berikutnya. Tampaknya kita menunggu satu helikopter. Helikopter tadi mau beli 8 Apache kalau tidak salah. Nah, ini dia. Ini dia. Ini dia helikopter kita. Helikopter yang baru datang 2017. Ya, secara keseluruhan nanti 2017 ya, bisa. Ini dia helikopternya. Tadi Panglima menyinggung soal pesawat. Ya. Tapi kalau ngomong seperti ini, Apache ini, Ya. apa yang bisa diharapkan dari pesawat, maaf, dari helikopter ini? Tidak semua negara bisa membeli pesawat itu. Iya. Ya, karena memang sangat selektif oleh Amerika. Tidak semua boleh. Tidak semua boleh. Nah, karena apa? Karena memang memiliki spesifikasi sampai dengan saat ini, pesawat tempur ini pesawat yang tercanggih di dunia. Dalam hal apa canggihnya benar? Bukannya banyak helikopter yang juga kalau menyerang ya, kalau Ya. di Hollywood lagi nih ceritanya. Pasti Hollywood berkaitan dengan kapasitinya. Dia mempunyai kemampuan yang jauh di atas rata-rata helikopter yang ada sekarang. Yang kedua, kemampuan dia meloading weapon ya. Itu juga persenjataannya juga sangat tinggi. Gitu. Kalau kemudian sudah ada helikopter jenis ini, tidak berarti pesawatnya diabaikan kan begitu. Karena pesawat seperti yang Anda bilang tadi, kita perlu peremajaan pesawat sebagai pengawal matra udara. Ya. Bagaimana dengan itu? Peremajaan tadi. Tetap ya, kita ada beberapa populasi yang berkembang di Angkatan Darat dan di TNI ya, tentang helikopter. Kita ada Bell ya, ada Bell, sekarang Bell 412 yang terbaru. Kita memiliki pesawat Bell ini sudah cukup banyak ya, cukup banyak. Maaf, ini helikopternya baru lewat, sebentar lagi kita tunggu pesawatnya seperti apa untuk muncul. Sudah punya 2 skuadron kalau tidak salah. Sementara 1 skuadron. 1 skuadron, ini dia pesawatnya. Wah, bisa Ini masuk. pesawat yang kita munculkan di studio ini. Pesawat buatan Rusia. Kalau kemudian apa yang bisa diharapkan dari kehadiran Sukhoi di Indonesia? Karena kita terbiasa pakai pesawat Amerika. Benar, harapan kita ke depan bukan lagi Sukhoi 30. Naik kelas, 35. Kita harus naikkan lagi ke Sukhoi 35. Kalau kita memiliki Sukhoi 35, maka kita di atas rata-rata di ASEAN. Gitu. Ya. Kecepatannya kalau tidak salah 2,5 Mach ya. Mah, ya. Dari kecepatan suara. Kalau saya bayangkan, kalau saya minta apakah dalam waktu sekian detik kita bisa memastikan lokasi yang dituju dengan singkat, itu bisa dipastikan lewat Oh ya, pesawat pasti. Sukhoi ini. Iya, pasti. Dengan kemampuan 1 skuadron, mereka bisa kita kerahkan, ya, kita kerahkan ke seluruh penjuru ini dengan cepat. Oke. Kita lihat kekuatan matra udara kita. Kami ajak Panglima ke Iswahyudi. Nah, ini dia F-16. Wah, ini. F-16 yang ditempatkan di Iswahyudi. Ya. Kita mau naik kelas F-16 kita ini. Ini rencana 24 nanti ya. 24 sementara ini baru 3 yang bisa hadir ya. Kalau ini saya iseng-iseng aja sebetulnya, saya iseng-iseng aja. Mana lebih hebat sih Sukhoi sama F-16 ini? Sebenarnya tidak bisa hitam putih ya. Hitam putih. Nah, masing-masing mempunyai keunggulan ya. Masing-masing punya keunggulan. Lagi Tetapi juga tergantung dari kemampuan penerbang. Nah, itu saya mau tanya itu. Seberapa kita hebat punya penerbangan Anda? kemampuan penerbang kemarin sangat-sangat diakui, punya keunggulan. Bisa Untuk dibandingkan fight, berantem yang berani ya. Bisa dibandingkan dengan negara tetangga. Untuk tali kapal yang aslinya seperti apa. Iya. Baik, silakan kapal ini kami persilakan untuk berlayar kembali. Panglima, kami ajak Panglima untuk berbincang langsung dengan Surabaya. Oke. Karena di sana ada Pangarmatim, Laksamana Muda Daro Jatim, Ya. dan juga Kolonel Laut Krisno Utomo. Jadi dia adalah Komandan KRI Karel Satswit Tubun 356. Dari Surabaya. Selamat sore Surabaya. Halo, Selamat. Pang Armatim. Selamat sore Panglima dan selamat sore Indonesia. Oh ya, pangkat kamu sudah naik belum? Siap, terima kasih Panglima. Pagi ini kami sudah laporan kenaikan pangkat dari Letkol menjadi Kolonel. Selamat, Ya, selamat. selamat ya. Tuh, tepuk tangan loh. Ada tepuk Siap, tangan. terima kasih Panglima. Nah, nanti tinggal dilempar ke laut aja ini ya. Ya. Siap. Pak Doro Jatin, bagaimana? Bagaimana nanti? Pak Pang Armatim? Bisa diterima Pang Armatim? Siap, Panglima.
Coba tadi dari teman kita Mas Indi ini belum yakin dengan kemampuan fregat kita yang dari Inggris ini seperti apa. Coba jelaskan sedikit gambarannya. Siap, izin melaporkan kepada Panglima juga kepada Persawan bahwasanya ketiga kapal frigate kita, KRI Usman Harun, KRI John Lee, KRI Bung Tomo, mempunyai kemampuan peperangan 3 dimensi dalam hal menghadapi media anti udara, anti kapal permukaan, dan anti kapal selam. 3 dimensi. Di samping itu juga mampu secara serentak untuk menghadapi dan mendeteksi serta menghadapi ancaman baik dari arah depan dan buritan karena mempunyai 2 radar yang double untuk mengcover khususnya ancaman udara. Oke, nanti rencana dideploy di mana itu? Di kawasan barat atau timur tuh? Untuk pembinaan berada di Surabaya, Komando Armada Timur untuk operasi sesuai dengan perintah Panglima TNI dimanapun di wilayah Indonesia kami siap. Oke, terima kasih. Mas Indi, kita ini memiliki operasi sepanjang tahun ya. Baik di udara maupun di laut. Operasi sepanjang tahun oleh Angkatan Laut itu berada di kawasan perbatasan, ya, perbatasan laut. Yang kedua di ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia, ya. Alur Laut Kepulauan Indonesia, Iya. seluruh Indonesia. Iya, ALKI ya. Terus yang ketiga di flashpoint ya, seperti di kawasan Ambalat itu Oke, tempat di mana ada ketegangan di situ. Iya, di situ selalu ada. Nah ini udara juga begitu. Udara juga melakukan operasi yang hampir sama, tapi media yang berbeda. Nah, mulai tahun ini saya sudah lakukan operasi gabungan dalam mengamankan kawasan itu. Yang tadinya sendiri-sendiri, sekarang kita gabung. Di TNI Angkatan Laut Dengan Angkatan Udara Angkatan kita Udara gabung bergabung bersama. dalam satu komando operasi. Nah, Pang Armati ini sebagai Panglima Komando Operasi. Nah, sehingga kalau dulu ada titik yang dicurigai di laut, baru bisa dilaporkan 3 hari. Kalau sekarang real time, Oh, itu dia, langsung luar bisa biasa. ditindaklanjuti oleh teman-teman kita yang di laut. Nah, berapa lama proses dari mulai deploy sampai nyampe kira-kira? Sampai ke titik terjadinya. sekarang kita sudah lengkapi kapal-kapal itu dengan helikopter ya. Jadi kalau satuan udara kita melihat ada sesuatu yang mencurigakan, setelah itu dia send gambar itu ya, ada lambung kapalnya di send ke Angkatan Laut yang sedang operasi. Di situ ada helikopter, maka dengan cepat sebenarnya helikopter itu bisa melakukan penindakan. Yang merintahkan itu adalah helikopter yang ada di pesawat itu. Iya. Jadi komandan kapal itu. Ya, Kalau misalkan itu Pak Krisno Utomo, ya Pak Krisno Utomo yang merintahkan helikopter jalan begitu. iya, karena pasti atas perintah dari Pang Armatim ya. Wah, tentunya. Pak Armatim Ya. kepada komandan kapal, Iya. komandan kapal yang merintahkan Iya, itu. kendali taktisnya berada di weapon ya. Itu Persenjataan. juga persenjataannya juga sangat tinggi. Gitu. Kalau kemudian sudah ada helikopter jenis ini, tidak berarti pesawatnya diabaikan kan begitu. Karena pesawat seperti yang Anda bilang tadi, kita perlu peremajaan pesawat sebagai pengawal matra udara. Ya. Bagaimana dengan itu? Eh, Peremajaan tadi. Tetap ya, kita ada beberapa populasi yang berkembang di Angkatan Darat dan di TNI ya, tentang helikopter. Kita ada Bell ya, ada Bell, sekarang Bell 412 yang terbaru. Kita memiliki pesawat Bell ini sudah cukup banyak ya, cukup banyak. Maaf ini helikopternya baru lewat, Oh, sebentar lagi kita tunggu pesawatnya seperti apa untuk muncul. Sudah punya 2 skuadron kalau tidak salah. Sementara satu skuadron. 1 skuadron, ini dia pesawatnya. Wah, bisa Ini masuk. pesawat yang kita munculkan di studio ini. Pesawat buatan Rusia. Kalau kemudian apa yang bisa diharapkan dari kehadiran Sukhoi di Indonesia? Karena kita terbiasa pakai Iya. pesawat Amerika. Benar, harapan kita ke depan bukan lagi Sukhoi 30. Naik kelas 35. Kita harus naikkan lagi ke Sukhoi 35. Kalau kita memiliki Sukhoi 35, maka kita di atas rata-rata di ASEAN. Gitu. Ya. Oke, rupanya pesawatnya masih perlu berikutnya. Tampaknya kita menunggu satu helikopter. Helikopter tadi mau beli 8 Apache kalau tidak salah. Nah, ini Ya. dia. Ini dia. Ini dia helikopter kita. Helikopter yang baru datang 2017. Ya, secara keseluruhan nanti 2017 ya, bisa. Ini dia helikopternya.
Tadi Panglima menyinggung soal pesawat. Ya. Tapi kalau ngomong seperti ini, Apache ini, Ya. apa yang bisa diharapkan dari pesawat, maaf, dari helikopter ini? Tidak semua negara bisa membeli pesawat itu. Ya. Ya, karena memang sangat selektif oleh Amerika. Tidak semua boleh. Tidak semua boleh. Karena apa? Karena memang memiliki spesifikasi sampai dengan saat ini, pesawat tempur ini pesawat yang tercanggih di dunia. Dalam hal apa canggihnya, Bro? Pesawat Bukannya banyak helikopter yang juga kalau menyerang ya, kalau Ya. di Hollywood lagi nih ceritanya. pasti Hollywood berkaitan dengan kapasitinya. Dia mempunyai kemampuan yang jauh di atas rata-rata helikopter yang ada sekarang. Yang kedua, kemampuan dia meloading Kecepatannya kalau tidak salah 2,5 Mach ya. ya. Dari kecepatan suara. Kalau saya bayangkan, kalau saya minta apakah dalam waktu sekian detik kita bisa memastikan lokasi yang dituju dengan singkat, itu bisa dipastikan lewat Oh ya, pesawat pasti. Sukhoi ini. Iya, pasti. Dengan kemampuan satu skuadron, mereka bisa kita kerahkan, ya, kita kerahkan ke seluruh penjuru ini dengan cepat. Oke. Kita lihat kekuatan matra udara kita. Kami ajak Panglima ke Iswahyudi. Nah ini dia F-16. Ini. F-16 yang ditempatkan di Iswahyudi. Ya. Kita mau naik kelas F-16 kita ini. Itu rencana 24 nanti ya. 24 sementara ini baru 3 yang bisa hadir ya. Kalau ini saya iseng-iseng aja sebetulnya. Saya iseng-iseng aja. Mana lebih hebat sih Sukhoi sama F-16 ini? Sebenarnya tidak bisa hitam putih ya. Hitam putih, ya. Nah, masing-masing mempunyai keunggulan ya. Masing-masing punya keunggulan. Lagi Tetapi juga juga tergantung dari kemampuan penerbang. Nah, kita. itu saya mau tanya itu. Seberapa kita hebat punya penerbangan? kemampuan penerbang kemarin sangat-sangat diakui, punya keunggulan. Bisa Untuk dibandingkan fight, berantem yang berani ya. Bisa dibandingkan dengan negara tetangga. Untuk mengetahui pasti. kapal yang aslinya seperti apa. Iya. Baik, silakan kapal ini kami persilakan untuk berlayar kembali. Panglima, kami ajak Panglima untuk berbincang langsung dengan Surabaya. Oke. Karena di sana ada Pangarmatim, Laksamana Muda Daro Jatim. Jatim, Ya. dan juga Kolonel Laut Krisno Utomo. Jadi dia adalah Komandan KRI Karel Satsuit Tubun 356. Dari Surabaya. Selamat sore Surabaya. Halo, Pang Armatim. Selamat sore Panglima dan selamat sore Indonesia. Oh ya, pangkat kamu sudah naik belum? Siap, terima kasih Panglima. Pagi ini kami sudah laporan kenaikan pangkat dari Letkol menjadi Kolonel. Selamat. Selamat ya. Tuh, tepuk tangan lo. Ada tepuk Siap, tangan. terima kasih Panglima. Nah, nanti tinggal dilempar ke laut aja ini. Ya. Siap. Pak Daro Jatim, bagaimana? Bagaimana nanti tanggal 7? Pang Armatim, Panglima. bisa diterima Pang Armatim? Siap, Panglima. Coba tadi dari teman kita Mas Indi ini belum yakin dengan kemampuan perikat kita yang dari Inggris ini seperti apa. Coba jelaskan sedikit gambarannya. Siap, izin melaporkan kepada Panglima juga kepada Persawan bahwasanya ketiga kapal frigate kita, KRI Usman Harun, KRI John Lee, KRI Bung Tomo, mempunyai kemampuan peperangan 3 dimensi dalam hal menghadapi media anti udara, anti kapal permukaan, dan anti kapal selam. 3 dimensi. Di samping itu juga mampu secara serentak untuk menghadapi dan mendeteksi serta menghadapi ancaman baik dari arah depan dan buritan karena mempunyai 2 radar yang double untuk mengcover khususnya ancaman udara. Oke, nanti rencana dideploy di mana itu? Di kawasan barat atau timur tuh? Untuk pembinaan berada di Surabaya, Komando Armada Timur untuk operasi sesuai dengan perintah Panglima TNI dimanapun di wilayah Indonesia kami siap.